Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Para jamaah sekalian, kami hormati yang kami muliakan, dan juga saudara-saudara yang bisa mengikuti secara online. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita manusia ciptaan yang terbaik di alam ini, juga telah menyediakan berbagai macam fasilitas kehidupan untuk kita bisa menjalani hidup sampai nanti akhir hayat kita di dunia dan juga kehidupan setelahnya. Yang ketiga, juga kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabinya, rasulnya, membawa kitab-kitab khususnya yang kita bahas di sini Al-Qur'an sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia agar dia berada di jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang hak. Bayangkan kalau tidak ada wahyu, tidak ada Al-Quran ini, manusia itu mau kemana? Dan dengan Al-Quran ini bisa menjelaskan tentang asal-usul manusia, siapa penciptanya, dan untuk apa dia diciptakan di dunia, dan setelah itu mau kemana. Inilah keunggulan Al-Quran dibanding dengan disiplin ilmu lain yang diperoleh manusia melalui pikiran, rasionya. Tidak akan pernah sampai siapa sebenarnya yang menciptakan dia. Kalaulah dia mencari Tuhan, tentu juga dia tidak bisa tidak bisa juga menyebut namanya, ya, siapa Tuhan itu, ya, dia tidak bisa menyebut bahwa namanya Allah atau Rabb atau sesembahan al-ilah dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini yang kedua, tidak juga manusia bisa mengetahui untuk apa dia hidup. Pasti kalau tidak ada wahyu, dia hanya mengetahui bahwa dia di dunia ini hidup, makan, minum, ya, tidur, kemudian aktivitas lain bersenang-senang. Tidak ada usaha untuk mempersiapkan kehidupan yang sebenarnya di akhirat. Ya. Nah, kemudian pada 2 pekan lalu sudah membahas berkaitan dengan yang saya sebut ada 4 pilar atau pondasi ilmu yang berbasis wahyu itu yang menjadi keunggulannya ini. Yang pertama itu jaminan kebenarannya. Kita sudah jelaskan 2 minggu lalu. Pada pekan ini kita akan jelaskan berkaitan dengan fungsinya dan juga manfaatnya yang sifatnya berkelanjutan. Jadi fungsinya wahyu ini sifatnya, ya, berkelanjutan, juga manfaatnya berkelanjutan. Artinya dia menjelaskan sejak dari awal kehidupan penciptaan kalau seluruh alam, kalau dia seorang manusia sejak dia di dalam rahim ibu ketika ruh mau ditiupkan ke dalamnya. Yang ditanya alastu rabbikum, seluruh ruh menjawab qalu bala syahidna. Saya di surah Al-A'raf ayat 172. Nah, itu adalah awal dari pertanda bahwa wahyu, informasi atau pengetahuan yang berasal dari wahyu itu menjelaskan sejak dari awal kehidupan manusia sampai nanti manusia akan memasuki alam barzakh, alam kubur, sampai nanti dia di padang mahsyar, sampai nanti di surga atau di neraka. Semuanya sudah dijelaskan dalam Al-Quran, detail-detailnya apa yang akan dialami oleh ashabul
yamin, yaitu penghuni surga golongan kanan, dan juga apa yang akan dialami oleh ashab simal, golongan kiri atau penghuni neraka. Semuanya sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, kalau kita mau ambil contohnya, jadi ada di dalam Al-Quran menjelaskan yang dulu sudah pernah juga kita bahas. Seringkali manusia itu lupa bahwa rumus dari kehidupan itu selalu berpasang-pasangan. Kematian dan juga hidup itu 2 kali. Makanya di dalam surah Al-Baqarah ayat 28 itu Allah mengingatkan kepada manusia, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Bagaimana kamu bisa ingkar, kafir kepada Allah padahal kamu tadinya itu mati. Ya. Dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu. Jadi yang awal disebutnya mati karena ruh belum bertemu dengan jasad. Baru dihidupkan dalam rahim, kemudian melalui proses kelahiran, keluarlah dia sebagai manusia, lalu nanti mati lagi baik secara individu ataupun juga nanti secara berjamaah pada saat hari kiamat. Kemudian nanti dibangkitkan lagi, dihidupkan kembali. Dan dihidupkan kembali itulah manusia dikembalikan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya. Jadi ini sangat clear. Dan saya juga banyak ngetes nih siswa saya, berapa kali hidup, berapa kali mati. Kadang-kadang jawab sekali aja Pak, sekali mati, sekali hidup gitu ya. Itu yang, atau 2 kali hidup, 1 kali mati. Kalau itu belum berpasang-pasangan itu, karena 21 jatuhnya, ya, atau 1-2 gitu ya. Tapi kalau 2 kali hidup, berdasarkan surah Al-Baqarah ini, ternyata. Nah, ada lagi di surah lain. Saya sudah sebutkan di sini, bisa ketemu nanti kalau para jamaah sekalian membacanya. Ada lagi nanti di akhirat, itu manusia akan mengatakan, ya Allah, engkau telah menghidupkan saya 2 kali dan mematikan 2 kali. Dan minta parjina untuk dikembalikan ke dunia, untuk beramal soleh. Nah, itu juga sekali diingatkan di dunia, pada saat di akhirat, dia manusia itu mengucapkan itu lagi. Terutama orang yang masuk di sini adalah orang yang celaka. Jadi berpasangan juga itu, ya. Kamu telah menghidupkan kami 2 kali dan mematikan kami 2 kali. Nah, selanjutnya kalau kita mau ambil di surat Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Ya, saya baca aja ini untuk menjelaskan tentang asal-usul manusia tadi. Kami menjadikan air mani di dalam tempat yang kokoh rahim. Ya. Kemudian dari air itu kami jadikan sesuatu yang menggantung berupa darahnya. Lalu sesuatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging. Segumpal daging dibungkus dengan tulang belulang, tulang belulang dibungkus lagi dengan daging. Kemudian setelah itu dibentuk dengan dijadikannya sebagai makhluk yang berbentuk lain. Itulah tadi ketika ruh sudah ditiupkan, sudah jadi sempurna sebagai manusia. Kemudian diingatkan, summa innakum ba'da zalika lamayitun. Kemudian sungguhnya kamu setelah itu benar-benar akan mati. Kalau sampai di sini manusia sudah tahu. Karena manusia boleh kata tiap hari lah dia lihat kalau di kota ini orang diantar ke makam. Tapi kalau yang terakhir ini summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Ayat ke-16-nya. Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan dibangkitkan. Inilah yang banyak manusia tidak sadar, tidak tahu bahwa nanti setelah itu akan dibangkitkan. Karena ini sifatnya sesuatu yang gaib. Kalau lahir kita sudah tahu semua. Ya. Mungkin dalam rahim kita tahu ada pertumbuhannya. Mati dibawa ke makam kelihatan. Tapi kalau dibangkitkan lagi setelah kiamat itu yang banyak orang tidak sadar. Ya. Nah, yang ingin kita jelaskan di sini bahwa yang disebut tadi berkelanjutan ini yaitu berkaitan dengan proses kehidupan manusia. Jadi saya ulangi lagi, proses pembuahan dalam rahim, kemudian setelah jadi dalam ditiupkan roh, terjadi proses kelahiran, pindah alam ke dunia. Terus proses berikutnya ketika hidup dunia yaitu pindah alam lagi ke alam barzakh dengan kematian. Kemudian dibangkitkan lagi, jadi kebangkitan, prosesnya kebangkitan. Kemudian dihisap lagi, kemudian dia suruh berjalan di sirat,
sampai dia di surga atau neraka. Jadi itu sangat clear ini kalau pakai Al-Quran, ya pakai hadis itu sangat clear tentang proses yang mau dijalani manusia. Sementara ilmu-ilmu yang dipelajari di sekolah-sekolah perguruan tinggi kalau tidak didasarkan pada wahyu ini, manusia tidak sampai ke sana. Nah, satu lagi yang berkaitan dengan konsep berkelanjutan ini, yaitu tujuan para nabi diutus, ya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi ajaran agama kita menjelaskan tentang keberlanjutan dari misi para nabi datang di bumi ini untuk menyampaikan risalah. Antara disebutkan di surah An-Nisa ini. Surah An-Nisa ayat 163-165. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wan nabiyina min ba'dih. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh. Ya. Wan nabiyina min ba'di, dan nabi-nabi setelahnya. Ya. Wa auhayna ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Kami juga telah mewahyukan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Ini semua anak dan cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ismail dan Ishak anaknya, Yakub cucunya. Kemudian ditambah lagi dan keturunannya wal asbat. Nah, siapa yang disebutkan antara lain? Jadi di dua ayat ini sudah ada 10 nabi yang disebutkan. Nah, dua ayat. Siapa keturunannya yang dimaksud? Wa Isa, wa Ayyuba, wa Yunus, wa Haruna, wa Sulaiman. Ya, yaitu Nabi Isa alaihissalam, Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Harun, Sulaiman. Kemudian di ujung ayat ini wa ataina Daud zabura. Kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Yang lain-lain tidak disebutkan kitab yang diberikan, tapi dia diutus yang diberikan wahyu. Ya. Kemudian di sini menjelaskan bahwa ada kemungkinan ada nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran atau hadis. Wa rusulan qad qasasnahum alaika min qablu wa rusulan lam naqsusum alaika wa kallamallahu Musa taklima. Ada beberapa rasul yang telah kami ceritakan, kisahkan tentang mereka kepadamu yang Muhammad, sebelumnya rasul-rasul sebelumnya. Dan ada pula beberapa rasul lain yang tidak kami ceritakan. Nah, inilah yang menjadi dasar dari para ahli. Ada yang tidak tidak menolak kalau ada agama-agama tertentu yang mungkin itu sudah juga mengalami perubahan-perubahan, itu punya kitab, ya. Saya tidak usah sebutinnya. Ada juga di tanah air kita ini agamanya dan ada kitabnya, ya di India gitu ya, dan ini. Karena itu saya belum bisa untuk menjelaskan secara detail bukti-buktinya. Tapi ada juga para pakar seperti juga Zakir Naik yang mengkategorikan salah satu contohnya itu nabi dan kitab yang tidak disahkan. Allah telah benar-benar berbicara kepada Musa ini. Dia menyebutkan di sini wa kallamallahu Musa taklima. Dia jelaskan di sini bahwa ada salah-seorang nabi yang dia diberi keistimewaan, yaitu berbicara langsung kepada Musa, berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Musa alaihissalam. Nah, apa tujuannya nih para nabi? Antara disebutkan di sini rusulan mubasyirina wa munzirin. Rasul-rasul itu sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Semua rasul tujuannya itu membawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman dan peringatan orang-orang yang ingkar. Ini rumusnya cuma dua. Semuanya sangat jelas dalam Al-Quran. Agar tidak alasan bagi manusia. Nah, ini ya. Jadi tidak ada hujah, tidak ada alasan bagi manusia ini. Ya. Li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah. Tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu sudah diutus. Badar rusul. Ya, hujjatun badar rusul. Wa kana Allahu azizan hakima. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Nah, ini menjelaskan bahwa bagi kita tidak ada alasan untuk menolak salah satu rasul, terutama yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Makanya kita
disuruh beriman kepada seluruh rasul, seluruh kitab. Tidak boleh ada satu dua yang. Satu lagi ayat yang mungkin saya kutipkan yaitu berkaitan dengan kesinambungan dari kitab-kitab sebelumnya dengan status Nabi kita Muhammad SAW. Karena ini ada orang yang kelompok manusia yang tidak mengakui, terutama ahli kitab. Jadi beritanya sudah ada dalam kitab Taurat dan Injil. Ya, di mana itu bisa dibuktikan? Al-Quran menjelaskan. Quran surah Al-A'raf ayat 157. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allazina yattabi'unar rasulan nabiyal ummiyah allazina yajiduna maktuban indahum fit Taurati wal Injil, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad, nabi yang ummi, tidak pandai berbaca tulis, yang namanya mereka temukan tertulis. Ini bahasanya di sini maktuban, tertulis. Jadi kalau tertulis ada kitab yang sekarang pun tidak ada di situ, berarti karena Al-Quran teruji kebenarannya, Al-Quran yang benar. Ya, apalagi kalau kitabnya sudah diterjemahkan beberapa kali dari bahasa ini sampai 3 bahasa turunan, sudah banyak mungkin perubahan-perubahan. Nah, di sini jelas ditemukan tertulis, ya, di dalam Taurat dan Injil. Nah, kemudian di dalam Taurat dan Injil juga menguraikan apa yang dikerjakan Nabi yang ummi tadi. Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Salah satunya adalah dia menyuruh mereka kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Ya. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul habais, yaitu menghalalkan segala sesuatu yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala sesuatu yang buruk bagi mereka. Ini sudah jelas di dalam Al-Quran disebutkan, di dalam kitab-kitab Injil dan Taurat disebutkan kata-kata ini, ya, bahwa Nabi Muhammad SAW beramar ma'ruf nahi munkar, menghalalkan segala yang baik, mengharamkan segala yang buruk. Dan yang selanjutnya membebaskan beban-beban, ya, membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka, yang dialami oleh umat-umat yang pada masa ketika Nabi Muhammad SAW mungkin banyak beban-beban keagamaan yang tidak begitu jelas lagi asal-usulnya, dikemukakan semua di dalam Al-Quran, ya, membebaskan beban-beban dan belenggu mereka. Karena dalam Al-Quran bukan ada ayat yang menjelaskan bahwa dilarang, diingatkan, ya, wahai ahli kitab, janganlah berlebihan di dalam agama yang tidak ada dasarnya, ya. Allazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'an nural ladzi unzila ma'hu ulaika humul muflihun. Nah, adapun orang-orang yang beriman kepadanya, maksudnya kepada Muhammad SAW, memuliakannya, ya, maksudnya Nabi Muhammad SAW dimuliakan, menolongnya. Nah, ini harusnya ini yang dilakukan oleh umat-umat belakangan yang membaca kitab Nabi Muhammad SAW, harusnya, ya, dia muliakan, ditolong, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya. Apa itu cahaya terang yang diturunkan bersamanya? Ya, wattaba'un nural ladzi unzila ma'hu, bersamanya atau kepadanya, yaitu Al-Quran. Jelas di sini adalah yang dimaksud Al-Quran, ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, yang menang. Nah, kalau mau kita menang, berarti kuncinya ada di sini. Ya, surah Al-A'raf ini 157 supaya mudah diingat. Surah ke-7 ujungnya di belakang 7 dan kali 15 di depannya.
yaitu mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya itu Al-Quran. Dan orang yang mengikuti tadi, yang memuliakan, menolong dan mengikuti cahaya dalam Al-Quran ini, petunjuk-petunjuk Al-Quran, itulah orang-orang yang menang. Nah, tidak ada di dalam pengetahuan yang ditebarkan di dunia ini yang tidak didasarkan pada wahyu yang bisa menjelaskan bahwa ada keberuntungan yang besar yang akan diperoleh oleh manusia di akhirat, ya. Dan itulah kemenangan yang sebenarnya, kemenangan yang agung, ya. Nah, saya tambahkan sendiri karena ada di tafsir ini menyebutkan yang dimaksud tadi beban berat tadi, yaitu dipikulkan oleh Bani Israel ketika dulu disuruh menghukum dirinya sendiri, membunuh dirinya sendiri untuk bertaubat. Kemudian kewajiban qisas, apalagi di sini memotong anggota badan, ya, kalau melakukan kesalahan. Kalau kita kan tidak ada ini dalam masalah. Nanti kalau kita melakukan kesalahan dipotong, ya. Jadi mencuri nih, atau dia ada kainnya, sarungnya atau celananya, bajunya yang najis, ini harus digunting, ya, terkena najis. Kalau kita kan dicuci aja gitu, ya. Yang kan kalau digunting terus tiap kena najis gunting, besok habis nih bajunya. Tidak ada lagi yang tersisa gitu. Nah, saya kira inilah yang jadi peringatan terakhir bagi kita. Saya kembali pada peringatan terakhir dari ayat ini. Wa ma hazil hayatud dunya illa lahun wa laibun wa inna daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah senda gurau dan permainan. Banyak yang manusia yang terlena dengan senda gurau, permainan, main game, main HP, main apa itu ya, pokoknya main game online gitu ya. Hanya waktu habis, tidak pernah dipakai baca Al-Quran, jadi pada mentadabburi Al-Quran, ibadah suka terlambat, bahkan mungkin lalai, salat lagi, atau salatnya di waktu yang mepet, terutama itu. Dan juga lupa untuk berbuat yang lain. Mereka larut dengan berbagai macam permainan. Dan di dunia ini makin banyak permainan yang buat manusia. Baik permainan di dunia ekonomi secara umum, maupun juga yang memang permainan, atau juga di dunia politik. Juga banyak permainan itu ya. Akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya seandainya mereka mengetahui. Nah, kalau tafsir yang pernah saya baca, pernah saya sampaikan, ada yang menafsirkan seandainya mereka mengetahui, artinya mereka banyak yang tidak mau tahu. Nah, ini juga perlu kita cermati nih, karena Al-Quran sudah menjelaskan kenapa manusia tidak pelajarinya. Berarti dia tidak mau tahu. Nah, saya kira itulah yang kita sampaikan pada hari ini. Para jamaah sekalian, maaf, semoga yang kita sampaikan ini semakin menumbuhkan iman kita dan juga semakin meningkat kita untuk kehidupan yang sebenarnya, kehidupan akhirat, sehingga kita sungguh-sungguh untuk mempersiapkannya. Jangan terlena, karena kematian itu haitsumakunta, dimanapun kita berada, bisa menjemput kita secara tiba-tiba. Mari tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bagi snacknya Allah. Memori tidak cukup. Mana? Memori tidak cukup. Nasi bakar. Minumnya? Silakan. Pak. Udah? Oh ya. Minum. Minumnya. Pak, minumnya. Mundur. Pas kalau di apa nih? Memori tidak cukup. Dihapus atau dibatalkan? Nah, Kalau sudah ada ini lagi tadi ya. Kalau dibatalkan kalau hapus ya hapus tadi. Kalau batal berarti tidak. batal nggak nge-save sama aja. Sama aja kan, tidak cukup lagi. Kalau apa boleh buat?